Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Orang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para peperhatian yang terkasih. Selamat pagi, Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Firman luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, membaca dan merenungkan teks suci hari ini, khususnya bacaan Injil, saya teringat dengan kata-kata dari Mother Teresa yang pasti Yampro juga tahu, yaitu Tuhan tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia. Dan kesetiaan itu mahal harganya. Hari ini Yesus berbicara tentang pentingnya kesetiaan. Kesetiaan yang terarah bukan untuk manusia, untuk supaya kita dikagumi oleh manusia, oleh para staf mungkin, oleh superior, tapi kesetiaan yang arahnya kepada Allah, kepada kemah abadi, pada kerajaan surga, bukan untuk supaya kita mendapatkan pujian dari manusia. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kemarin kita mendengarkan bacaan tentang bendahara yang tidak jujur, dan ini adalah sambungan daripada bacaan kemarin. Dikatakan bahwa bendahara yang tidak jujur itu dia mengubah surat hutang ketika dia tahu bahwa dia akan dipecat. Dia berusaha supaya menggunakan mamon yang tidak jujur itu untuk menjalin persahabatan sehingga dia selamat, sehingga dia bahagia, sehingga dia mendapatkan kemah abadi. Dengan itu Yesus mau menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, tapi kita diharapkan untuk setia pada mamon yang tidak jujur itu, dalam arti kita menggunakan mamon itu untuk menuju kepada Allah yang menjadi tujuan satu-satunya, atau menjadi master satu-satunya, atau majikan satu-satunya dari kita. Jadi mamon yang tidak jujur itu dipakai oleh kita supaya itu dapat menjadi jalan bagi kita untuk bersatu dengan Allah. Itu dengan kesetiaan tadi dikatakan menggunakan sarana-sarana duniawi, mamon itu untuk supaya kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan sesama kita. Dan Yesus memperjelas hari ini bahwa betapa pentingnya kesetiaan dalam hidup sebagai seorang yang percaya. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dengan perkara-perkara duniawi, barang siapa setia menggunakan barang-barang duniawi
duniawi, ya, bakat atau milik-miliknya itu untuk menjalin sebuah persahabatan yang menjamin kehidupan yang kekal, maka perkara-perkara besar juga akan dia peroleh. Hal yang luar biasa yang besar, yaitu kerajaan Allah, bahagia yang sejati, itu akan dia gapai kalau dia setia pada perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara di dunia. Bagaimana orang menjalin relasi dengan sesama, bagaimana orang mempergunakan segala yang dia punya, bakat, pemilikan, dan semuanya itu untuk menjalin sebuah relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Hingga Yesus mengajak kita untuk mengusahakan itu kesetiaan, ketekunan dalam menjadi seorang pengikut Yesus, sehingga kita berhak untuk mendapatkan kemah abadi itu. Saya tertarik dengan kata-kata yang terakhir tadi, sebab apa yang dikagumi oleh manusia itu dibenci oleh Allah. Hingga arah dari kata-kata Yesus ini adalah supaya kita berjuang untuk setia atau berjuang untuk mengusahakan apa yang dikagumi oleh Allah, bukan apa yang dibenci oleh Allah. Yang dikagumi oleh Allah adalah tentunya orang yang setia, orang yang setia mengasihi, orang yang setia menjalankan apa yang diperintahkan atau apa yang menjadi kehendak Allah, itulah yang akan dikagumi oleh Allah. Sehingga kesetiaan kita itu tidak diperjuangkan supaya orang-orang atau manusia-manusia itu memuji kita. Jangan mengejar apa yang membuat manusia kagum dengan kita, tetapi justru mari kita kejar apa yang dikagumi oleh Tuhan itu. Perkara-perkara kesetiaan dalam hidup kita. Para konfrater yang terkasih, saya rasa bacaan kitab suci ini sangat cocok untuk kita semua, khususnya di hari Sabtu Imam ini. Kita diajak untuk memang berusaha untuk setia dalam hal-hal yang kecil. Saya ingat kata-kata dari, saya lupa siapa bilang, bahwa habisan imam itu tidak mengubah iblis menjadi malaikat, tidak mengubah Kardo yang malas, ya, kemudian dia tiba-tiba menjadi rajin. Tidak. Tetapi penting sekali kita dalam proses pembinaan ini, kita berusaha mengusahakan hari demi hari pembinaan diri, sehingga ketika kita ditabiskan menjadi imam, penahbisan itu hanya mengkonfirm, ya, mensahkan proses yang sudah kita jalankan selama di tahun pembinaan di sini, ya, yang kita sudah buat dengan setia, mulai dari bangun pagi. Saya teringat kata-kata dari seorang Navy atau tentara Amerika, dia bilang bahwa ketika kita bangun pagi dan kita sudah bisa berhasil mengatur tempat tidur kita, satu tugas kita sudah bisa menyelesaikan di hari itu, dan itu akan memotivasi kita untuk berhasil melaksanakan tugas-tugas kita yang lain. Jadi hal yang kecil itu, ya, kalau kita buat dengan setia, maka akan membuat kita sukses, ya, akan membuat kita berhasil untuk mendapat hal-hal yang lebih besar. Nah, karena itu mari kita berjuang di sini untuk setia, bukan segala tipu ada, tapi setia untuk melaksanakan hal-hal yang kecil, ya. Lenggo, saya setia menjadi lenggo. Siram bunga, saya setia siram bunga. Jadi pastor, saya setia siram bunga. Bangun pagi, saya setia bangun pagi. Ke refter, saya setia datang ke refter. Ya, kalau kita perhatikan selalu refter itu ada yang kosong, berarti ada orang yang tidak datang. Ini invisible people ini, ya. Tidak tahu siapa yang itu tidak datang. Apakah karena dia sakit perut kah, sakit kepala kah, sakit dompet kah, ya, itu tidak tahu. Atau mungkin dia sudah punya uang untuk beli makanan di Indomaret, ya, sehingga dia tidak perlu lagi datang makan di refter yang sudah disiapkan oleh Kisman Markos, gitu, ya. Jangan membuat Markos semakin besar karena kamu tidak datang makan di refter, ya. Karena mungkin nanti dia yang akan habiskan. Jadi setia, kecil-kecil itu, berjuang, karena tadi betul sekali itu dikatakan bahwa tabisan imam, kaul ke kaul, ya, tabisan diakon itu tidak akan mengubah seorang iblis menjadi malaikat. Yang mengubah kamu untuk menjadi seorang malaikat adalah proses yang kamu jalani dengan setia di sini, ya, dengan membina diri.
Jadi ingat, mari kita berjuang untuk mengusahakan apa yang tidak dibenci oleh Allah, ya, tapi apa yang dikagumi oleh Allah, yaitu kesetiaan. Kesetiaan untuk mencintai diri sendiri. Ya, kalau saya cinta diri, berarti saya berjuang untuk mengusahakan supaya diri saya bertumbuh berkembang. Kesetiaan untuk mencintai orang lain, berarti saya menjalin relasi yang baik di komunitas ini, ya, yang saya tunjukkan dengan hadir dalam acara-acara bersama, makan bersama, dan juga bagaimana saya mencintai komunitas ini dengan punya sense of belonging. Kalau saya kerja, saya tidak lempar ke sana kemari itu parang, saya biarkan, atau piring saya tidak tahu bawa di mana, ya, sehingga Isman selalu mengeluh piring baru dibeli 21 berapa lusin itu, ya, sudah habis, ya, sudah hilang. Saya tidak tahu apakah kamu ini makan piring atau makan nasi. Mari kita cari itu barang-barang yang kecil seperti itu. Kalau saya bawa di kamar, maka saya kembalikan dengan setia. Kalau saya bawa makanan untuk orang sakit, yang sakit itu kalau sudah sehat datang bawa pulang piring atau gelas yang dibawa di dalam kamarnya. Jadi mari kita berjuang untuk setia membina diri supaya tabisan imam, tabisan diakon, kaul kekal itu mengkonfirm, ya, mensahkan proses yang sudah saya jalankan. Semoga demikian.